Malam itu, hujan turun dengan deras. Di jembatan senja, sebuah mobil melaju kencang, membelah kegelapan. Tidak ada yang tahu, mereka tidak akan pernah sampai. Karena di jembatan itu, sebuah keluarga sudah menunggu seseorang yang tak pernah sadar bahwa ia juga sudah tidak ada. Aku masih melihatnya setiap senja. Suara decitan rem yang memekakan telinga, disusul suara benturan keras dan pekikan lirih. Lalu keheningan yang mencekam. Bayu adalah seorang pemuda yang tak pernah bisa tidur nyenyak sejak kejadian itu. Setiap malam, ia selalu bermimpi yang sama. Sebuah mobil hitam yang melaju kencang di tengah hujan deras, disusul suara decitan rem yang memekakan telinga dan kegelapan total. Ia selalu terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan bayangan wajah ayah, ibu, serta adiknya, Rina, terlintas di benaknya. Sejak kecelakaan di jembatan senja 3 bulan lalu, Bayu merasa dunianya hancur berkeping-keping. Sore itu, Bayu kembali ke jembatan senja. Jembatan itu adalah ikon kota kecilnya, tetapi sekarang, bagi Bayu, jembatan itu hanya simbol dari kesedihan. Ia menatap pagar besi yang berkarat, tempat mobil mereka menembus pembatas dan terjun ke jurang. Tidak ada tanda-tanda kerusakan parah, seolah-olah kecelakaan itu tidak pernah terjadi. "Kenapa ya? Kenapa kita harus ke sini?" tanya Bayu pada dirinya sendiri, membayangkan ayahnya, Pak Arman, sedang mengemudi. Kenapa ayah nggak hati-hati? Suara bisikan halus menyapa telinganya. "Bayu, pulang." Bayu menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya. Ia yakin suara itu adalah suara ibunya, Bu Lastri. Ia selalu merasa ibunya memanggilnya untuk kembali ke rumah. Rumah yang kini terasa dingin dan sepi. Ia mencoba mencari jejak-jejak keberadaan ibunya di sana. Tetapi yang ia temukan hanyalah kabut tipis yang mulai menyelimuti jembatan. Sejak kecelakaan itu, warga sekitar sering melihat Bayu mondar-mandir di jembatan senja, terutama saat senja tiba. Mereka berbisik, menyebutnya pemuda senja. Ada yang kasihan, ada pula yang takut. Mereka mengatakan Bayu sering terlihat berbicara sendiri, tertawa, dan menangis. Salah satu yang paling sering melihat Bayu adalah Pak Maman, seorang pedagang kopi di dekat jembatan. Pak Maman sering melihat Bayu duduk di pinggir jembatan, matanya kosong, seperti sedang menunggu seseorang. Suatu sore, Pak Maman mencoba mendekati Bayu. "Nak Bayu, kenapa duduk di sini terus? Nanti masuk angin," kata Pak Maman. Bayu menoleh, matanya merah. "Saya lagi nunggu keluarga saya, Pak. Mereka bilang mau jemput saya." Pak Maman terkejut. "Jemput? Tapi kan..." Sebelum Pak Maman melanjutkan kalimatnya, Bayu tiba-tiba berdiri. "Mereka sudah datang," serunya riang. Ada ayah, ibu, dan Rina. Pak Maman menoleh ke arah yang ditunjuk Bayu, tetapi yang ia lihat hanyalah kabut senja yang semakin tebal. Pak Maman mulai merasa merinding. Ia tahu kecelakaan itu menewaskan seluruh keluarga Bayu, ayah, ibu, dan adiknya, Rina. Bagaimana mungkin Bayu bisa melihat mereka? "Bayu, mereka tidak ada," bisik Pak Maman. Suaranya bergetar. Bayu menatapnya bingung. "Ada kok, Pak. Nih, Rina lagi pegang tangan saya." Bayu mengulurkan tangannya seolah-olah menggandeng seseorang, lalu tersenyum manis. "Ayo Rina, kita pulang." Bayu berjalan menjauh, meninggalkan Pak Maman yang terpaku. Tiba-tiba, Pak Maman melihat ada sesuatu yang aneh. Bayu berjalan menembus kabut, tetapi jejak kakinya tidak terlihat di tanah basah. Tubuhnya perlahan-lahan menghilang, seolah-olah larut ke dalam kabut senja. Pak Maman menggosok matanya, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia pun bergegas pulang, hatinya
Keesokan harinya, Pak Maman mendatangi seorang ulama dan juga ahli pengobatan alternatif yang disegani di kota itu, bernama Ustadz Hasan. Ustadz Hasan terkenal memiliki mata batin yang tajam. Pak Maman menceritakan apa yang ia lihat. "Ustadz, saya khawatir dengan Bayu. Dia sering terlihat di jembatan itu, bicara sendiri. Tadi malam, dia menghilang begitu saja di dalam kabut," ujar Pak Maman dengan nada cemas. Ustadz Hasan mendengarkan dengan saksama. Wajahnya terlihat serius. "Maman, apa kamu yakin dia menghilang begitu saja?" "Ya Ustadz, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Dia seperti bukan manusia lagi," jawab Pak Maman. Ustadz Hasan menunduk. Ia sudah sering mendengar cerita tentang jembatan senja dan kecelakaan yang merenggut nyawa keluarga Bayu. Namun, cerita Pak Maman membuat hatinya tergerak. Ia merasakan energi yang sangat kuat, energi yang terperangkap antara dua alam. Ia memutuskan untuk mengunjungi jembatan senja saat senja tiba. Ia harus memastikan apakah Bayu masih ada di sana, ataukah ada sesuatu yang lebih menakutkan yang bersembunyi di balik kabut. Ustadz Hasan tiba di jembatan senja tepat saat matahari mulai tenggelam. Kabut tipis mulai merayap dari bawah jembatan, menciptakan suasana yang mistis dan mencekam. Ia membaca beberapa ayat suci, memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Hatinya bergetar, merasakan kehadiran yang tidak biasa. Tak lama kemudian, ia melihat sosok pemuda yang familiar, Bayu. Pemuda itu duduk di pagar jembatan, kakinya menggantung, menatap ke jurang yang gelap. Ia tertawa kecil, seolah-olah sedang berbincang dengan seseorang. "Assalamualaikum, Nak Bayu," sapa Ustadz Hasan dengan lembut. Bayu menoleh, matanya yang kosong menatap Ustadz Hasan. "Waalaikumsalam Ustadz, mau kemana?" "Saya mau melihat-lihat saja. Boleh saya duduk di sampingmu?" tanya Ustadz Hasan. Bayu mengangguk. Ustadz Hasan duduk di dekatnya, menjaga jarak. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah-olah suhu di sekitar Bayu turun drastis. "Saya lagi nunggu ayah, ibu, dan Rina, Ustadz," kata Bayu. "Mereka bilang mau ajak saya jalan-jalan." Ustadz Hasan menarik napas dalam-dalam. "Bayu, kamu tahu kan, mereka sudah tidak ada." Bayu terdiam, senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi bingung. "Maksud Ustadz, mereka ada kok. Baru saja mereka pamit ke saya. Ayah bilang dia mau beli es krim buat Rina." Ustadz Hasan merasa sedih. Ia tahu Bayu tidak berbohong. Ia benar-benar melihat keluarganya. Namun, apa yang Bayu lihat adalah pantulan dari kenangan masa lalu yang kini terperangkap di alam lain. "Bayu, saya mengerti perasaanmu," Ustadz Hasan memulai. "Tapi, kamu harus ikhlas. Mereka sudah di tempat yang lebih baik." Mata Bayu mulai berkaca-kaca. "Enggak Ustadz, enggak. Mereka janji enggak akan tinggalkan saya. Ayah janji mau ajari saya nyetir. Ibu janji mau buatkan nasi goreng kesukaan saya. Dan Rina janji mau main petak umpet sama saya." Suara Bayu bergetar. Tiba-tiba, ia berdiri dan berteriak. "Kenapa? Kenapa harus seperti ini? Kenapa kita semua nggak bisa bersama?" Di tengah teriakan itu, Ustadz Hasan melihat sesuatu yang mengerikan. Bayu tidak lagi terlihat seperti manusia. Tubuhnya menjadi transparan, seperti kabut yang bergerak. Wajahnya memancarkan penderitaan yang tak terlukiskan. Di sekelilingnya, Ustadz Hasan bisa melihat bayangan-bayangan samar. Seorang pria dengan wajah pucat di kursi pengemudi, seorang wanita dengan mata tertutup di sampingnya, dan seorang gadis kecil yang menangis di kursi belakang. Ustadz Hasan menutup matanya, mengucapkan doa-doa dengan suara lirih. Ia tahu ia harus berkomunikasi dengan Bayu, bukan sebagai manusia, tetapi sebagai roh yang tersesat. "Bayu, dengarkan saya," bisik Ustadz Hasan. "Kamu sudah meninggal,
kamu dan keluargamu meninggal dalam kecelakaan itu." Bayu menoleh, wajahnya penuh kebingungan. "Tidak, saya tidak meninggal. Saya hidup. Saya cuma pingsan. Saya ingat, saya terbangun dan saya ada di jembatan senja. Ayah, ibu, dan Rina tidak ada. Saya cuma menunggu." "Itu adalah ilusi, Bayu. Kalian semua terjatuh ke jurang. Mobil itu meledak," kata Ustadz Hasan. Tiba-tiba Bayu menjerit. Sebuah kilasan memori muncul di benaknya. Api yang membakar, rasa sakit yang membakar, dan kegelapan total. Ia memegang kepalanya, matanya dipenuhi ketakutan. "Tidak, tidak, itu tidak benar," teriaknya. Bayu berlari menjauh, menembus kabut, dan menghilang. Ustadz Hasan berdiri, menatap kekosongan. Ia tahu tugasnya tidak akan mudah. Bayu terperangkap di antara dua alam, menolak kenyataan bahwa ia sudah meninggal. Keesokan harinya, Ustadz Hasan bertemu dengan warga. Ia menceritakan apa yang terjadi. Beberapa warga tidak percaya, tetapi beberapa yang lain merasa takut. Mereka mulai menceritakan pengalaman mereka melihat Bayu. Seorang ibu rumah tangga bercerita, ia melihat Bayu sedang duduk di kursi goyang di rumahnya yang kosong, seperti sedang menunggu. Seorang anak kecil bercerita, ia melihat Bayu sedang bermain petak umpet dengan teman-teman khayalannya. Ustadz Hasan mendengarkan semua cerita itu. Ia tahu Bayu tidak hanya berada di jembatan senja. Ia berada di mana-mana, mencoba mencari jalan pulang, tetapi ia tidak tahu bahwa ia sudah berada di rumah yang berbeda. Ustadz Hasan harus mencari cara untuk menenangkan jiwa Bayu dan membantunya menerima takdirnya. Ia merasa ada sesuatu yang menahan Bayu di alam dunia, sebuah ikatan yang kuat yang belum terputus. Ustadz Hasan memutuskan untuk mengunjungi rumah keluarga Bayu. Rumah itu yang kini kosong, terasa dingin dan suram. Tanaman di pekarangan mulai layu, debu tebal menutupi setiap sudut ruangan, dan foto-foto keluarga di dinding tampak lusuh, seolah-olah waktu telah berhenti di sana. Saat Ustadz Hasan melangkah masuk, ia merasakan kehadiran yang kuat. Ia tahu Bayu ada di sana. Ia bisa merasakan kesedihan, keputusasaan, dan kebingungan yang membekas di setiap ruangan. Ia membaca beberapa doa, mencoba berkomunikasi secara batin dengan Bayu. "Bayu, saya ada di rumahmu sekarang. Saya ingin membantumu," bisik Ustadz Hasan. Suaranya memenuhi keheningan. Tiba-tiba, pintu kamar Bayu terbuka dengan sendirinya. Ustadz Hasan masuk ke dalam kamar. Kamar itu rapi, seolah-olah baru saja ditinggalkan. Di atas meja belajar, ada buku pelajaran yang terbuka, dan di sampingnya ada foto keluarga. Bayu, Pak Arman, Bu Lastri, dan Rina tersenyum bahagia, berfoto di jembatan senja. Di foto itu, Ustadz Hasan melihat sesuatu yang aneh. Mata Rina, adik Bayu, tampak memancarkan cahaya redup, seolah-olah ia sedang berkedip. Ustadz Hasan mendekat, menyentuh foto itu. Tiba-tiba, ia merasakan aliran energi dingin yang menjalar ke tubuhnya. Ia menarik tangannya, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat itu, Ustadz Hasan melihat Bayu. Bayu duduk di kursi belajarnya, menatap foto itu. Wajahnya sedih. "Ustadz, kenapa foto ini terasa aneh?" tanya Bayu. Ustadz Hasan mencoba menjelaskan. "Bayu, ada sesuatu yang menahanmu di sini. Ada sesuatu yang belum selesai." "Apa, Ustadz?" tanya Bayu. Suaranya bergetar. Ustadz Hasan berpikir keras. Ia mencoba mengingat semua detail cerita dari Pak Maman. Pemuda senja yang muncul dan menghilang. Suara bisikan halus, bayangan-bayangan di jembatan senja. Lalu, kilasan kenangan Bayu yang menolak fakta kematiannya. Ustadz Hasan menduga Bayu tidak bisa menerima kematiannya karena ia merasa bersalah. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan, sesuatu yang ia lupakan. Ustadz Hasan mencoba berkomunikasi dengan Bayu lagi. "Bayu,
Ceritakan padaku, apa yang terakhir kamu ingat sebelum kecelakaan itu?" Bayu terdiam. Wajahnya memucat. Ia memegang kepalanya, seperti sedang mencoba mengingat sesuatu yang sangat menyakitkan. "Saya ingat, ayah sedang mengemudi. Hujan sangat deras. Rina minta es krim. Ibu bilang, kita harus cepat-cepat sampai. Lalu, tiba-tiba, ada mobil lain dari arah berlawanan. Ayah membanting setir. Dan kegelapan." Ustadz Hasan terdiam. Ia tahu, ada lebih dari itu. Ada sesuatu yang Bayu sembunyikan, bahkan dari dirinya sendiri. Ustadz Hasan melihat ke arah meja rias Bu Lastri. Di sana ada sebuah kotak perhiasan yang terbuka. Di dalamnya ada selembar kertas yang terlipat rapi. Ustadz Hasan mengambil kertas itu. Itu adalah surat yang ditulis oleh Bu Lastri. "Untuk Bayu anakku, jika suatu saat ibu tidak ada, tolong jaga Rina. Dia adalah cahaya kita. Jangan pernah lupakan janjimu untuk menjaganya. Ini adalah permintaan terakhir ibu." Saat Ustadz Hasan membaca surat itu, ia merasakan kehadiran Rina. Sosok gadis kecil itu muncul di samping Bayu. Rina tampak pucat, matanya kosong, tetapi ia menggenggam tangan Bayu. "Kakak." "Rina takut," bisik Rina. Suaranya seperti bisikan angin. Bayu menoleh, terkejut. "Rina, kamu di sini?" Ustadz Hasan menatap Bayu dan Rina. Ia tahu surat itu adalah kuncinya. Ikatan antara Bayu dan Rina adalah alasan mengapa Bayu tidak bisa pergi. Bayu merasa gagal memenuhi janji ibunya. Ia merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Rina. Ustadz Hasan tahu ia harus meyakinkan Bayu bahwa ia tidak bersalah. Ia harus membantu Bayu menerima kenyataan bahwa ia sudah melakukan yang terbaik. Ia harus meyakinkan Bayu untuk melepaskan ikatan yang menyakitkan ini. Ustadz Hasan kembali ke Jembatan Senja, kali ini ditemani oleh tim Basarnas. Ustadz Hasan meminta mereka untuk kembali memeriksa lokasi kecelakaan, bukan hanya untuk mencari puing-puing, tetapi untuk mencari petunjuk yang tersembunyi. Tim Basarnas menuruti permintaan Ustadz Hasan. Mereka turun ke jurang di mana sisa-sisa mobil keluarga Bayu berada. Mobil itu sudah hancur, hangus terbakar. Namun, di antara puing-puing, Ustadz Hasan menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah boneka beruang yang hangus terbakar, tergeletak di dekat kursi belakang. Itu adalah boneka kesayangan Rina. "Ustadz, ini sepertinya milik anak kecil," kata salah satu petugas Basarnas. Ustadz Hasan mengambil boneka itu. Ia merasakan energi yang sangat kuat terpancar dari boneka itu. Itu adalah energi kesedihan dan ketakutan Rina. Ia tahu boneka ini adalah kunci. Saat Ustadz Hasan memegang boneka itu, kilasan memori kembali datang. Ia melihat Bayu duduk di kursi depan, sedang memeluk Rina yang ketakutan. "Tenang Rina, kakak ada di sini," bisik Bayu. Ustadz Hasan melihat kilasan kejadian itu. Saat mobil jatuh, Bayu memeluk Rina, mencoba melindunginya. Tapi ia gagal. Rina meninggal. Ustadz Hasan kembali ke Jembatan Senja. Ia merasakan kehadiran Bayu. "Bayu, saya tahu apa yang terjadi," bisik Ustadz Hasan sambil memegang boneka beruang itu. "Kamu tidak salah. Kamu sudah mencoba yang terbaik untuk melindungi Rina." Bayu muncul, matanya memerah. "Tidak Ustadz, saya gagal. Saya janji sama ibu untuk jaga Rina. Tapi saya nggak bisa. Saya nggak bisa," teriaknya. Air mata Bayu mengalir, tetapi air mata itu transparan, seperti embun pagi. Ustadz Hasan tahu ini adalah penderitaan yang tak berujung. "Bayu, dengarkan saya. Kadang, takdir tidak bisa kita ubah. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Sekarang, kamu harus melepaskan. Kalian semua harus pergi," kata Ustadz Hasan. Bayu menggelengkan kepalanya. "Tidak, saya akan tetap di sini sampai Rina datang dan maafkan saya." Tiba-tiba, suara Rina terdengar. "Kakak." "Rina nggak marah sama kakak.
"Kakak, sudah jadi pahlawan buat Rina." Ustadz Hasan dan Bayu menoleh. Rina, sosok gadis kecil itu, muncul di samping boneka beruang. Wajahnya tidak lagi pucat, tetapi memancarkan cahaya yang lembut. Ia memeluk boneka itu, lalu menatap Bayu. "Kakak, Rina sayang kakak. Ayah sama ibu juga sayang kakak. Sekarang kita harus pulang. Pulang ke rumah kita yang baru," kata Rina. Ustadz Hasan melihat di belakang Rina muncul sosok Pak Arman dan Bu Lastri. Mereka tersenyum lembut, mengulurkan tangan mereka ke arah Bayu. "Ayo nak, kita pulang," kata Bu Lastri. Bayu menatap keluarganya. Air matanya tak terbendung. Ia melihat kilasan kenangan indah saat mereka masih bersama. Ia melihat kenangan itu memudar, digantikan oleh cahaya terang yang memanggilnya. Aku bisa pergi?" tanya Bayu. Suaranya bergetar. "Ya nak, sudah saatnya," kata Pak Arman. Bayu menoleh ke arah Ustadz Hasan. "Terima kasih Ustadz," bisiknya. Ustadz Hasan tersenyum. "Bayu, kamu sudah berani. Sekarang pergilah. Pergilah dengan tenang." Bayu mengangguk. Ia meraih tangan ayah, ibu, dan adiknya. Sosok mereka perlahan-lahan memudar, menjadi butiran cahaya yang menembus kabut senja. Jembatan itu kembali sepi, hanya menyisakan Ustadz Hasan dan boneka beruang yang kini terasa lebih ringan. Ustadz Hasan membawa boneka beruang itu kembali. Ia membersihkannya, lalu meletakkannya di rumah Ustadz Hasan sebagai pengingat. Namun, malam itu, Ustadz Hasan merasakan kehadiran yang aneh. Bukan lagi kehadiran Bayu, tetapi kehadiran yang lebih gelap dan menakutkan. Ia melihat sosok Bayu, tetapi sosok itu tidak seperti Bayu yang ia kenal. Wajahnya terlihat marah dan sedih. Ia berdiri di ambang pintu, menatap Ustadz Hasan. "Ustadz, kenapa kamu berbohong?" bisik Bayu. Ustadz Hasan terkejut. "Berbohong? Maksudmu?" "Kamu bilang kami semua meninggal. Tapi aku tahu aku tidak meninggal," kata Bayu. Ustadz Hasan bingung. Ia tahu ia telah membantu Bayu dan keluarganya pergi. "Kenapa Bayu kembali?" "Bayu, apa yang kamu bicarakan?" tanya Ustadz Hasan. Aku ingat semuanya. Aku tidak meninggal. Aku membunuh mereka." Ustadz Hasan terpaku. "Apa maksudmu Bayu?" "Saat itu, aku sedang bertengkar dengan ayah. Aku marah karena ayah tidak membiarkanku mengemudi. Aku bilang, kalau begitu, aku lebih baik mati saja. Dan saat itu, tiba-tiba ada mobil dari arah berlawanan. Ayah panik, membanting setir. Aku seharusnya diam saja. Jika aku diam, ayah tidak akan panik. Mereka meninggal. Karena aku," kata Bayu, suaranya bergetar. Ustadz Hasan merasakan ketakutan. Ia tahu Bayu tidak berbohong. Ia merasakan energi yang sangat gelap, energi penyesalan dan kebencian. "Bayu, itu bukan salahmu. Itu kecelakaan," kata Ustadz Hasan. "Tidak, aku yang penyebabnya. Aku yang meminta kematian datang. Dan sekarang, kematian datang untukku," teriak Bayu. Tiba-tiba, suara tawa menggelegar di seluruh ruangan. Tawa itu dingin, menakutkan. Ustadz Hasan melihat Bayu, tetapi wajah Bayu berubah. Matanya merah, bibirnya membentuk senyum menyeramkan. "Sekarang kamu tahu, Ustadz," kata Bayu, tetapi suaranya bukan lagi suara Bayu. "Aku tidak pernah pergi. Aku adalah sosok yang mengikat mereka di sini. Aku adalah hantu dari rasa bersalah." Ustadz Hasan tahu ini adalah ujian terbesar baginya. Ia tidak hanya berhadapan dengan Bayu, tetapi dengan entitas yang lebih kuat. Entitas yang memakan rasa bersalah, kebencian, dan kesedihan. "Pergilah, wahai jin. Engkau tidak memiliki hak atas anak ini," teriak Ustadz Hasan sambil membaca ayat-ayat suci. Sosok Bayu menjerit, lalu menghilang. Ustadz Hasan merasa lemas. Ia tahu ia harus menghadapi entitas itu lagi. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Ia tahu
ia harus meminta bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa dan keyakinannya. Malam itu, Ustadz Hasan bermimpi. Ia melihat Bayu, Pak Arman, Bu Lastri, dan Rina di sebuah tempat yang gelap. Mereka dirantai, wajah mereka penuh penderitaan. Di tengah kegelapan itu, Ustadz Hasan melihat sosok iblis yang tertawa. "Kau pikir kau bisa mengalahkan kami, Ustadz?" kata iblis itu. "Mereka adalah milik kami. Mereka adalah mangsa yang sempurna. Mereka terikat oleh rasa bersalah, oleh penyesalan, oleh kebencian." Ustadz Hasan terbangun, napasnya tersengal. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus membebaskan keluarga Bayu. Ia harus membebaskan mereka dari rasa bersalah yang mengikat mereka di dunia. Ustadz Hasan tahu ia harus kembali ke jembatan senja. Jembatan itu adalah pusat dari semua penderitaan. Jembatan itu adalah gerbang antara dua alam. Tepat saat matahari mulai terbenam, Ustadz Hasan tiba di jembatan senja. Ia merasakan hawa yang sangat dingin, bahkan lebih dingin dari malam sebelumnya. Kabut tebal menyelimuti jembatan, seolah-olah jembatan itu sedang tenggelam dalam kegelapan. Tiba-tiba, ia melihat mereka, keluarga Bayu. Mereka berdiri di tengah jembatan, tubuh mereka transparan, wajah mereka pucat. Mereka tidak lagi tersenyum. Mereka terlihat sedih dan menderita. Bayu berdiri di depan, wajahnya kosong. Di sampingnya, Ustadz Hasan melihat entitas gelap yang mencoba mengendalikan Bayu. Itu adalah iblis yang ia lihat dalam mimpinya. "Ustadz, kenapa kamu datang?" bisik Bayu. Suaranya terdengar hampa. "Saya datang untuk membebaskanmu, Bayu," kata Ustadz Hasan. "Kamu tidak bersalah. Itu adalah takdir. Kamu sudah melakukan yang terbaik." Tiba-tiba, iblis itu tertawa. "Dia milikku. Rasa bersalahnya adalah makananku. Penyesalannya adalah minumanku. Mereka tidak akan pernah bisa pergi." Ustadz Hasan mengangkat tangannya. Ia membaca ayat suci dengan suara lantang. Suaranya bergema di seluruh jembatan. "Allahu Akbar," teriak Ustadz Hasan. "Wahai iblis terkutuk, pergilah dari sini, pergilah dari jiwa yang murni ini. Engkau tidak memiliki kekuasaan atas mereka. Mereka adalah milik Allah." Ayat-ayat suci itu seperti api yang membakar. Iblis itu menjerit kesakitan. Tubuhnya berasap, lalu perlahan-lahan menghilang. Saat iblis itu menghilang, Bayu terhuyung. Wajahnya kembali normal. Air matanya kembali mengalir. "Ustadz," bisik Bayu. Ustadz Hasan menatap Bayu. "Bayu, sekarang kamu harus ikhlas. Kalian semua harus ikhlas. Ini adalah takdir. Sekarang, pergilah dengan damai." Tiba-tiba, cahaya terang muncul di ujung jembatan. Itu bukan cahaya matahari terbenam, tetapi cahaya yang hangat dan suci. Bayu menoleh, lalu tersenyum. Ayah, ibu, dan Rina juga tersenyum. Mereka mengulurkan tangan mereka ke arah Bayu. Bayu meraih tangan mereka. Sosok mereka perlahan-lahan menjadi butiran cahaya, lalu terbang ke arah cahaya terang di ujung jembatan. Jembatan itu kembali sepi, hanya menyisakan Ustadz Hasan yang berdiri sendiri. Keesokan harinya, Ustadz Hasan menceritakan kisahnya kepada warga. Beberapa warga tidak percaya, tetapi beberapa yang lain merasakan ketenangan yang aneh. Mereka tidak lagi melihat Bayu di jembatan senja. Malam itu, Ustadz Hasan bermimpi. Ia melihat Bayu, Pak Arman, Bu Lastri, dan Rina tersenyum bahagia. Mereka berjalan di padang rumput yang hijau, di bawah langit yang cerah. Cerita ini mengajarkan kita bahwa terkadang hal yang paling menakutkan bukanlah hantu atau setan, tetapi rasa bersalah yang terperangkap dalam diri kita sendiri. Cerita ini juga mengajarkan kita bahwa setiap jiwa berhak mendapatkan kedamaian dan bahwa ikhlas adalah satu-satunya kunci untuk membuka pintu kebahagiaan abadi.
Kisah Bayu adalah pengingat bahwa terkadang yang paling menyeramkan bukanlah sosok yang menampakkan diri, melainkan penderitaan yang tak terlihat, terperangkap di antara dua dunia. Jembatan senja kini tak lagi hanya sebuah jembatan, melainkan saksi bisu dari sebuah keluarga yang akhirnya menemukan kedamaian. Tapi, siapa yang tahu? Mungkin di suatu senja yang lain, jiwa yang tersesat akan kembali menanti. Suara hening total disusul suara bisikan pelan. Aku sudah pulang.